harga ya, untuk melebih harga sapi. Alhamdulillah saya, Pak Misno sama Pak RT Dahlan ya, Manggaring, maaf. Saya Manggaring sama RT Dahlan ya, pada tanggal berapa lah, yaitu ke sana ya, survei harga sapi. Alhamdulillah di sana sudah menunjukkan dengan pembeliannya dan jatuh pada harga 15 juta. Engkau mengenalnya, insan yang utama, Siapakah kiranya lelaki pilihan, menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan kebenaran, Muhammad kukira baik hatinya, baik hatinya, santun perangainya, bersantun peramainya, jujur katanya, tak pernah dusta, kita menyayanginya. bersalawatlah baginya. Dia teladan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Mushola Baitul Muslimin Majenang. Nah, kali ini kita akan mengadakan rapat tentang pemantapan atau ya istilahnya untuk persiapan. Kalau kemarin kan rapat untuk pembagian kurban dan pembukaan arisan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk rapat pemantapan dan persiapan untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Nah, ini bersama tukang keker. Ya, ini nanti tukang kekernya. Oke, langsung aja kita ke musola untuk karena pengurus sudah banyak yang datang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini pada panitia semuanya kita masih dipertemukan dalam acara rapat persiapan untuk Hari Raya Idul Adha. Kemarin sudah diawali dengan pembukaan arisan dan juga mungkin sedikit rembukan untuk sapi dan sebagainya. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Amin. Jamaah panitia yang saya hormati, untuk malam ini agendanya tadi sudah disampaikan bahwa kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Idul Adha besok ya, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, terutama menyangkut penyembelihan dan sebagainya. Mari kita awali acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada langsung saja dari ketua panitia untuk menyampaikan beberapa kata. Monggo kepada ketua panitia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Mari sebelum kita memulai musyawarah ini, kita bacakan sholawat serta salam senantiasa mengaturkan pada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hasil maksud ya, sehingga nanti kesananya atau kedepannya berjalan tidak ada hal yang salah. Dan untuk apa namanya ini kan rapat ataupun kumpulan yang kedua itu ya. Nah, kumpulan yang pertama kita berdiri sama tentang apa namanya harga ya, untuk lebih harga sapi. Alhamdulillah saya, Pak Misno sama Pak RT Dahlan ya, Manggaring, maaf. Saya Manggaring sama RT Dahlan ya, pada tanggal berapa lah yaitu ke sana ya, survei harga sapi. Alhamdulillah di sana sudah rembukan dengan kondisinya dan jatuh pada harga 15 juta untuk sapinya itu betina ya. Pak Manggaring dan Pak RT sudah memastikan karena terus untuk kedepannya atau untuk apa ini kan harga besok jatuh pada hari Jumat sama ya, kalau hari Jumat. Nah, hari ini kita musyawarah tentang teknis penyembelihannya ya, teknis penyembelihannya karena tadi ini sebelum kepala datang kita juga telepon ke pemilik sapinya ya, jadi insya Allah rencananya untuk penyembelihan di sini dengan mematuhi protokol ya, COVID ya, tentunya tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Nanti kita bisa atur di lapangan besok pada hari Jumat insya Allah ya, jadi nanti ya, mohon bantuan dari panitia semuanya untuk bisa mengatur ya, bukan hanya mengatur jalannya penyembelihan tapi juga mengatur masyarakat yang nantinya mungkin untuk melihat ataupun berkerumun, nanti untuk tidak segan-segan untuk menegur lah kalau seperti itulah. Jadi biar nanti kita berjalan dengan maksimal terus tidak ada hambatan seperti apa. Itu terkait penyembelihannya itu insya Allah nanti akan di sini ya. Terus yang berikutnya adalah hari ini nanti Pak Misno bisa melaporkan kira-kira berapa lagi yang belum setor, karena barusan Pak Haji itu mungkin kan kemarin sesuai dengan persetujuan dari Pak Haji Hasan itu sapi datang ke sini itu lunas seperti itu, atau mungkin bisa juga besok kalau misalnya sudah lunas bisa diantar ke sana, jadi kita lebih ayam mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya pas sapi datang dilunasin ya nggak masalah, berarti seperti itu. Ya itu nanti silakan nanti bisa dilaporkan siapa saja yang lunas atau mungkin berapa orang yang lunas, untuk mungkin deadline-nya hari Rabu ya. Sekarang bukan ya, sekarang ditentukan aja udah datang sapi. Oh gitu, oke ya, jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah ya kalau memang sudah lunas sudah semua, jadi tinggal kita kesananya itu gampang lah. Jadi kesannya itu gak pikiran macam-macam jadi seperti itu. Nanti kalau ada sana datang sapi lunas. Ya seperti itu, memang seperti ya diharapkan Pak Haji juga seperti itu. Jadi datang ke sini bawa sapinya terus uang gaskan. Nah insya Allah tadi sudah telepon dengan Pak Haji Hasan, itu sapi akan datang Kamis sore. Kamis sore ya. Nah berarti kan nanti di sini juga kan ada yang harus ada yang ronda ya, anak lah untuk menjaga ya. Panjang ronda posnya ada anak. Ya. Orang sedih rondanya mulai puasa nang ngarep. Jadi nanti ada yang menjaga lah, karena ini apa namanya malamnya ya, malam seperti itu. Nah terus terkait hal-hal teknis juga nanti Mas Oji tolong nanti disampaikan terkait apa namanya, apakah kupon sudah dibuat ya, atau mungkin nanti seperti apa teknisnya, nanti Mas Oji bisa apa namanya laporkan ya, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin nanti ada himbauan dari MBC khususnya ya, terkait apa namanya hal-hal teknis yang dilakukan ketika penyembelihan. Ya dari situ saya apa namanya untuk pembukaan ya, pembukaan musyawarah hari ini. Jadi saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya dari ketua panitia, selanjutnya dari ketua takmir untuk menyampaikan sedikit tentang teknis atau apapun. Monggo. Alhamdulillah kita berada di sini, kita lihat
taala mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau yang mulia. Berjemaah panitia kurban Masyarakat, terima kasih atas waktunya menyikapi tadi mekanisme yaitu penyembelihan kurban itu seperti yang sudah itu kita sembelih di sini. Kenapa akan saya mengatakan sembelih di sini? Satu, jadi kita itu untuk mempererat silaturahmi dan juga gue ngeramai musolanya dewek di gue musolanya dewek. Nah itu sudah kita sepakati untuk penyembelihan sudah deal di sini lah ya. Nah terus mekanismenya ini pendapat saya. Setelah tadi kita hitung dengan agenda yang kita hitungan kasar seperti tadi hitung kasar yang notabene hanya sapi satu itu hanya taruh kita ambil sekintal ataupun mungkin sekintal lebih sedikit. Itu kita nggak mencukupi untuk pakai gini. Jadi sistematisnya kita dengan notabene gini, blok ini siapa aja tulis, blok ini berapa aja tulis. Nah itu nanti kita kasihkan RT wilayah sini, terus yang sana misalnya semuanya wilayah sana sebanyak seadanya ikat apa dari yang terkumpul situ. Jadi tidak mendatangkan kita aja langsung mendumbakan kayak gitulah. Kayak gitu. Jadi nanti kalau lihat RT semuanya dah ini Pak RT monggo. Harga rumahnya apa terserah Pak RT. Nah terus yang di luar semuanya nanti kita bagi ada berapa ya monggo. Jadi kalau dengan gini itu satu dua juga lah karena notabene itu satu cuma satu sih. Dan hitung pun tadi dihitung secara bruto itu ketemunya seperti itu. Nggak banyak untuk yang keluar tuh nggak banyak gitu. Jadi mendingan kayak gitu aja. Jadi nggak terlalu kita nunggu orang datang dan sebagainya. Kalau dengan gini otomatis kita, waduh kayak tekanan jambilan, kita perlu nunggu nih. Kalau tidak dengan kiri kan begitu rampung, tingkas hubungan terus, gawang anak rampung, sejalan rampung kan, sama di sini tiga rampung. Jadi begitu rampung ini rampung begina bubar. Jadi kita nggak perlu waktu makan waktu lama. Penetelan ataupun ini, nah kita bagi seperti yang saya katakan tadi. Begitu daging udah ada yang di sini, timbang langsung di sini langsung dikemas. Gitu. Datang kemas. Jadi di sana sudah oke, di sini sudah oke, gitu. Sana turun, ini udah beres semua di plastik. Nah, tinggal nanti, cuma kita jangan ditali boleh, tapi notabene kita ada tulang belulang. Nah, baru kita ngurus tulang belulangnya itu tadi. Yang sempat ya kalau notabene tulang belulang itu kan nggak terlalu banyak. Kalau kita boleh masukkan tulang yang nggak kebagian nggak masalah, nggak ada tulang juga apa, kayak gitu. Ya, jadi seadanya tulang-tulang itu tadi kita bagikan, kita masukkan ke rasa. Yang kebagian ada tulangnya dalam bulan yang tidak pun nggak masalah lah, kayak gitu aja. Toh dagingnya kan kita di asumsikan tadi kita nggak usah terlalu banyak nominal, tapi dagingnya itu yang bermanfaat lah. Taruh mungkin seperempat daging gitu kan. Ya, makanya kalau seperempat daging, kalau ini ada tulang belulangnya syukur, kebagian yang tidak kebagian pun ya seperempat daging itu ya insya Allah cukup lah. Kayak gitu. Jadi nggak, walaupun kita terlalu banyak nggak masalah. Yang penting manfaat bagi yang menerimanya. Wah sedikit banget ya gitu. Apa sate kagok, dimasak kagok kayak gitu. Kayak gitu. Insya Allah seperti saja. Jadi saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Takmir yang telah menyampaikan beberapa sambutan. Kemudian monggo dari Ustadz Pian selaku Imam Mushola ada yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung musyawarah ini, Pak Buka ini mengusahakan bahwa itu satu. Nah, terus ada teman saya yang korban kambing juga.
pengennya yang korban satu untuk tidak sama, yang satu masuk ke sini. Makanya pengen nanti kalau udah beres sapi bisa. Terus tergantung monggo mau dibagikan apa mau teknisnya apa seperti jabak atau apa pun itu ditambahkan. Iya. Yang nggak tahu Jadi berapa? Gus, ya soalnya kalau ini mengingat penimbang, kalau kambing itu kan nggak seberapa, itu juga ya gini aja. Kita masukin jadi satu aja. Jadi satu dengan sapi. yang dimasukin nanti gesi. Bukan, maksudnya gini, maksudnya tapi gini. Cara ininya masuk jumlahnya dimasukkan aja ke sapi. Nah, gitu loh. Tapi kita nanti juga ini dipisahkan dagingnya. Maksudnya gini, ini sapi ada 50 lah, taruhlah 50. Ini ada 30 lah. Nah, pembagiannya disamakan. Cuma nanti orang yang terimanya itu, ini mohon maaf ini. Dibilangnya, ini bukan sapi, ini kambing. Yang kambing nanti sendiri. Tapi ya kalau itu sih tapi dulu. Oh, Tapi sebelumnya sebelum masuk ke sini mungkin ya si korban ya yang membentuk udah ya monggo. oh ini kira-kira cukup ya udah baik pak. Maksudnya mereng Sini kan apa si korban yang korban nyatetin ini kambing 2 pengen Awet. kan Ya. tetangga kalau saya tetangga dulu dicatat Oh, selebihnya itu selebihnya baru masuk. nggak masalah. Makanya saya katakan tadi dia mungkin gini, yang si korban itu kan minta semuanya dia punya yang mau dikasih sama dia berapa orang, harus 10 orang lah ibaratnya kan. Nah ini kok ada 30 berarti yang 10 orang kesanakan, yang 10 bungkus kesanakan, yang 20 kan kesini kan bisa. Ya kan seperti itu. Saya gitu. Ini apa apa Iya, kadang-kadang praktek kalau teori kan beda. Nah, ternyambung mana nih? Nah, makanya. Gue perjanjiannya itu di perjanjian ya. Gue apa? Sambil nangkenya penanganan terus dibungkusin nih. Nah, informasinya gue. Apa nangkenya? ya kan ada yang monggo. Dibungkusin deh. Kalau aku ya akhirnya kan Kita belum tahu. maksudnya ide dewek. Iya. Aku pribadi ini ya intinya. Dibungkusin ini ke nanggone budine bobo. Ya. Udah. Bisa lah, bisa. 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 Budine bobo. Nah terus Aku itu dibungkus ya ditimbang ke sana kanan kok ya. Ini itu kan notabene kan dia kan ikut ibaratnya kalau ada lebih mau ikut disumbangkan bersama dengan dari sapi ini. Kalau tidak ada masalah udah gitu. Tapi pengennya ya. Ya mudah-mudahan sih yang entah berapa ada yang masuk ke sini nanti kita bagikan mudah-mudahan baik sing orang rumah sapi. Gitu. Lanjut, sing rumah mangkanya ini dari pihak mana? Ya, Dari kita- yang CS, unit CS. Oh, gitu. berarti kan Ketuanya Bowo, sekretarisnya Pak. Ya berarti kan pihak wanitanya nggak ikut. ya. Pertama kita pamit ya posisi Cuma ini. nundut. Ya. Berarti Bang Yana kerasa dia yang usahanya kaya. Ya kalau pas seperti itu kalau saya KB anak KB. Kayak Kalau gitu memang- kan, anak pengusukan sekarang, makanya kan musola wanita kan kasih tapi menjadi main engkau sempurna. Main beda, beda. Kayak Tapi itu. kalau apa di musola, anak nggak kasih kan Ya, Bisa kan pasti apa? naik putih di sapi, dia ireng dia embel. Cuma titip Aring Wisno. Apa aja. Sekalian juga ya boleh dikatakan sebagian cuma
nunut Ya. santai aja. Nah terus untuk pembagiannya yang kayak saya kenal tadi itu dirahasiakan ya maksudnya ya, maksudnya itu dirahasiakan ya aja maksudnya sampai kerumuh kamu buku orang kebagian kabeh ya gitu. Jadi jangan pengen nulisin. Iya. Pas umpamanya sing anak sing orang kebagian guys, jangan nulisnya ada wong seket coba mana. Oh gitu kebagian daging kok 40, jangan sih berapa butir terserah. Itu dirahasiakan itu ya. Bagian apa bagian si nulis kamu sih nanti ya bang ya, yang bagian yang megang data yang dulu loh. Iya. Datanya nanti masih ada mau. ya gimana paling paling sedikit sih ya. Iya, itu sih. Paling nek cara gue tangga tapi sendiri gue. Tangga terus piring disir. Kok masuk kelebihannya mari mana-mana. Soalnya kita jelas orang kebagian kabeh. Terima kasih kepada Ustadz Dian Suwanto selaku Imam Mushola Baitul Muslimin sudah menambahkan terkait dengan pelaksanaan. Kemudian dari MWCNU yang pada malam hari ini diwakili oleh Ustadz Ade Karjana Esos, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Imam Mushola Baitul Muslimin, alhamdulillah saya bisa silaturahmi mengenai tentang panitia kurban. Langsung saja informasi yang dari luar ini sampai sekarang belum ada kejelasan untuk sholat Id di alun-alun, tapi kemungkinan kayaknya sih sama kayak kemarin Idul Fitri nggak ada. Jadi ya mungkin lihat kondisional atau masjid yang sudah layak dapat rekom dari gugus dari kecamatan bisa. Sebetulnya juga kalau memang musola layak asal memenuhi rukun itu juga boleh. Contoh kayak kemarin di SMK Farmasi dihalangi. Tapi kalau penuh dialihkan ke musola terdekat gitu. Misalnya Al Hidayah penuh yang nggak boleh berkerumun. Kemarin yang sangat saklek Pak Ibu dari kecamatan kan Masjid Al Hidayah nggak boleh di untuk Jumatan waktu pas masih panas-panasnya lah zona merah. Nah yang selanjutnya itu sih termasuk takbir juga ya silakan aja lah dilaksanakan tapi ya tetap protokol ya, untuk ramein mengikuti musola. Tetapi ya tetap ini di new normal tidak boleh terlalu blong itu. Malah kemarin saya ngobrol sama Dokter Hasbi Klinik Amano, ini justru sekarang sebenarnya lagi terus-terusnya lagi, cuma kan tidak dikasih ke publik, baru nanti dianggap politis gitu. Ya pintar-pintar kita aja lah. Tapi insya Allah orang yang sering wudhu mah insya Allah begini. Insya Allah. Terus kemudian untuk tadi apa yang untuk penyembelihan, kalau memang tadi ada yang mau nitip yang mau mulai. Kalau pengalaman saya sih dulu waktu pernah kurban di Tasik, saya tahu nih ini dengan saya mau kurban gitu ya. Saya malah dari kelas saya nggak ngerti bungkus gitu. Tapi malah dari sana panitianya itu dianterin ping-ping. Tapi misalnya Pak Rino nih kurban kambing, saya kambing, tuker-tukeran kambing Pak Rino, ping-pingnya buat saya. Gitu. Udah gitu, utuh mau untuk ping-ping sebelah. Ya udah monggo, saya nggak makan. Kalau saya punya dia, saya ikut makan. Karena tukeran itu boleh. Terus ini kemarin di Sindang Sari di temannya Sindangnya juga ada polemik sangat ya diperdebatkan. Dari awalnya ijabnya urbanisasi, begitu dikocok keluar saya melihat akiko ya nggak bisa. Akiko itu kan rukunnya itu kan satu nyawa dan bukan sapi, satu nyawa harusnya kambing. Gitu. Ya akhirnya ya kalah.
Jadi sapi yang 7 orang, dia yang ke-7 dapat keluar, Pak saya mau lihat akikoh aja, ya nggak bisa. Nggak ada rukunnya itu. Rukunnya yang namanya akikoh itu setiap saat. Kalau kurban ya hanya di bulan haji. Selain berarti Nggak ada sapi. Gitu. Dari dulunya ya akikoh ya kambing, kalau anak 2 ya kambing 2. Ya. Kurban satu. Ya. Nah terkait penyembelihan apa nggak ada hari lain misalnya Sabtu, Jumat kan mepet. dia sebenarnya sih bisa sebenarnya, cuma kan kalau ini pemikiran saya, kalau potong pun hari Jumat, kalau hanya satu insya Allah ya. Karena ya dengan melihat dari yang kemarin aja yang segitu aja jam 9, jam setengah 10 udah selesai. Terus terkait nanti di area silakan dikasih batas pakai ya benang apa ya, tali rapian lah. Jadi nggak semua orang bisa masuk gitu. Dikapasitasi nanti orang yang lagi kerja nempel ya bagi-bagi talinya untuk sana untuk 3 orang, 4 orang di blok-blok lah biar cepet gitu. Iya. Terus yang nonton di luar area garis tali rapian, termasuk bagi-bagi juga nanti diatur. Bok nanti dari Satpol PP pasti keliling gitu. Karena kadang ngecek dari hewan kurbannya, cek kerumunannya, itu yang paling utama adalah dicek kerumunannya gitu. Yang itu aja, mudah-mudahan ya kegiatan ini ya kan dari awal selain kita pembelajaran bersosial ya, kalau ngikutin debat rukunnya ya nggak ada orang yang akan begini gitu ya. Di Senang saya kemarin saya juga banyak ya berdebat, ada yang mempermasalahkan tentang hukum segala macam ya nggak jadi Ya, benar. ya kan. Ya kalau sekarang ini aja nggak usah didebat, kalau jenengan mampu sekarang beli motor mampu, beli sepeda 3 juta mampu ya kurban aja sendiri. Iya. Gitu. Ini kan satu untuk ya Kita lagi belajar. Kita lagi belajar guyuban. Murid-murid musola. Ya, musola. Berikutnya mengenal kepada anak cucu tentang ya sejarah-sejarah kenabian, tentang Idul Adha. Itu maknanya kan di situ, Iya. hikmahnya. Makna berkurban, kebersamaan. Ya, intinya besok ya di pas hari hanya ya kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kalau misalnya yang lagi netel pakai masker ribet ya sebetulnya nggak pakai juga nggak masalah sih. Yang penting mah yang kerumunan yang disorotkan kerumunannya. Jadi ya nek kanggo masker misalnya dianggap tidak risih ya silakan, bagus malah. Tapi nanti kalau udah selesai ya langsung buang bae lah, apa cuci gitu kan. Biasanya kan ribet gitu. Itu sementara, nanti kalau ada info terkini saya share di grup lah ya, MBM. Itu aja, mohon maaf. Oh ya, terus sebelumnya udah menghubungi ini kan belum? Udah soal? Sudah ya. Ya besok kan rencana besok kan mau mencolokkan kali Kadek. Saya yang memulai gitu. Jadi monggo jadi bagi-bagi tugas lah kayak gitu. Ya intinya daripada si Ngikrorakan lah. Corona. Ikron apa sih gitu. Ya, biar bagaimanapun kita harus ya, minta doanya dari kita. dan kalau kita nggak bisa panas dari sini. Ya, Tapi ya minta doanya. Kerja, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari MWC dan Umat Senang, Ustaz Ade Farjani yang telah menyampaikan beberapa informasi terkait dengan hari raya Idul Adha besok. Oke, ada tambahan dari bendahara, silahkan menyampaikan laporannya. Monggo. Bersama lain-lain lah. Lain-lain nanti seperti itu supaya kita lebih enjoy. ya gue berbuka Itu di bacaan coba siapa aja yang dapat tahun ini. Oh iya. Oke. Ini mau. Terus Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Presiden. Di sini saya akan membacakan para peserta daftar urbanisasi untuk putaran kedua.
Satu untuk yang dapat arisan kemarin, itu jangan sekarang ya. Satu Firza itu anaknya Mas Romi, Pak Solihin itu namanya. Satu Firza. Yang kedua saudara Sinta, anaknya Bapak Yogi, Mbak Endang. Yang kedua. Lanjut yang ketiga Pak Carsono, kecamatan Carsono ya. Lanjut yang keempat Ibu Parmuna. Ibu Parmuna ini istrinya Bapak Aang, Bapak Sate. Nah, yang keempat. Lanjut yang kelima Saudari Hera. Mbak Hera itu adik-adiknya Bang Oji. Saudari Hera. Lanjut yang keenam Ibu Negara. Parti. Yang keenam itu. Lanjut yang ketujuh, yang terakhir itu saudari Indri. Indri itu adiknya, anaknya Bapak Uja. 7 orang nih dapat ya. 7 orang ya. Setiap tahun itu dibuka 7 Yang dapat kira-kira berapa kilo? 2 kilo. Nah, ini sesuai yang kemarin, ikutin kemarin. Mungkin ada hari lagi ada perubahan karena yang kemarin kan alhamdulillah 2 sapi. Nah sekarang alhamdulillah juga 1 sapi. Mungkin karena cacahnya jumlahnya mungkin nggak seperti kemarin, mungkin di sini ada perubahan kan, ada perubahan. Kalau yang kemarin kan yang dapat arisan 2 kilo plus 10. Kayaknya nggak 10 kemarin juga. 5 ya. Ya Pak aja ya kemarin dapat punten. Iya. Kemarin dapat yang 2 kilo kan plus berapa ya? 5. Yang kecilnya 5 apa ya? 5 ya. Nah, 5. Udah 5 kemarin, udah 5 kemarin. 5. Jadi ya sekarang ngikutin dulu segitu 2 kilo plus 50. Itu yang dapat arisan. Lanjut berarti kan yang dapat arisan 7. Kan yang peserta kan ada 49, berarti 42. Nah 42 itu A1 kilo biasa. Berarti pada dengan kan sekali ini. Nah kalau kayak esok kilo. Kilo mata tuh sampai rantai. Gitu. Nggak ada yang benar-benar 1 kilo plus panitia nggak ada. Nggak ada. Nah juga ini, ini sapinya ini cuma 1 Iya. gitu. Mungkin yang kerja pun mungkin tidak dalam Iya. Tergantung juga nanti ketika kambingnya ada lebih. Nah. Nanti bisa juga untuk ada panitia yang bantu lah. Nah mungkin Bisa juga seperti ya Pak. ya kami kan maksudnya pun terjadi kan Iya, di dari luar luar. Sebetulnya kan cuma di dinas toh. Cuma dia sebetulnya ya pengen gabung, sebetulnya kurang masuk gabung ke sini. Cuman karena dia punya aku akeh, aku mikir enakan nanya ya wis, kayak baik. Saya juga ribu, aku pernah di tangannya, ya wis naik, bagi ngarap catat, gue, Jadi kita mah notabene semua kalau itu ya selebihnya aja nama. yang sebetulnya satu kambing dua sebetulnya. Cuma ini ide saya pribadi karena dapat bagi sekitar tetangga. Iya, sekitar Karena ya kayak bapak guru kan omongan sendiri. dia ngomong. Oke, cukup ya. Alhamdulillah rapat pada malam hari ini sudah disepakati beberapa hal. Yang pertama dari teknis penyembelihan sudah jelas ya bahwa akan disembelih di lingkungan musola. Kemudian rencana untuk mendatangkan ya insya Allah hari Jumat setelah sholat Id lah gitu. Itu insya Allah sudah langsung disembelih dan langsung dirawat dan langsung jam 8 lah gitu. Insya Allah jam 8. Kemudian untuk sapi insya Allah akan datang pada Kamis sore tanggal 30 Juli 2020. Jadi ada waktu untuk, jadi tidak seperti yang tahun berapa itu ya yang kudu di sana dan sebagainya, dan sebagainya. Insya Allah datang Kamis sore tanggal 30 Juli 2020.
Kemudian hasil yang lainnya adalah untuk pembagian itu tidak menggunakan kupon seperti yang sebelumnya, karena pada tahun ini atau mungkin ya ada teknisnya juga memang dianjurkan seperti itu supaya lebih simpel, Tidak ada kerumunan lah. dan tidak ada kerumunan, maka sistem Jemput bola. kirim atau kupon ini diganti dengan sistem jemput bola seperti itu. Kemudian untuk yang mendapatkan arisan tadi sudah disampaikan, dan di rapat yang pertama juga sudah disampaikan. Kemudian ada perubahan sedikit ya, yang dulunya itu 2 kilo plus 10 sekarang jadi plus 5 seperti tahun 2019 itu memang sudah 5 bungkus. Kemudian karena ada 42 orang yang dapatkan 7 orang jadi 49 orang, itu masing-masing yang 42 dia akan mendapatkan 1 kilogram seperti itu. Dan terakhir dari MWCNU Kecamatan Majenang, memang sampai saat ini belum ada informasi terkait dengan sholat Idul Adha itu mau diadakan di alun-alun seperti tahun sebelumnya atau tidak, atau masih sama seperti Idul Fitri kemarin tidak menyelenggarakan sholat Id dan sebagainya. Jadi kita menunggu informasi dari pemerintah atau mungkin dari MWCNU Kecamatan Majenang. Baik, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk membahas hal-hal yang penting terkait dengan penyelenggaraan urbanisasi pada hari Idul Adha nanti. Ambil sebentar ambil. Oke. Itu pengeluaran gue nasi, gue bisa sih kalau apa? Ya. Pengeluaran gue berapa gue makan, terus termasuk gue jenengan, sih beberapa menit tadi, terus kabel suruh gue, suruh kadang disebut nasi, sebut nasi. Ya, gue mah mau keluar gimana? Jadi gini aja mas Bro, kayak gini aja. Yang kemarin berapa? Notabene untuk sampai makan, ya yang kerja gitu loh berapa? Terus semua menjadikan berapa? Yang biasa kemarin berapa? Kayak gitu aja. Kita jangan sebagai apa ya, ngelebihi kurang simus berjalan. Kayak gitu aja udah. Berarti kita masih gunakan kesepakatan yang kemarin aja. Ya. Kayak gitu. Gue ngerti gue mau gak kenal. Iya, mau kenal. Iya, ngerti. Nah terus gue si Jemani kulit kita jual, gue nambahin mayoritas. Suara apa? Mubazir. Dibagi lah sekitar kayak gini, dibuangi. Sikilnya potong-potong. Sikil mah yang biasa. Bosan kali Ya. Ya kadang-kadang ada jatah masing-masing. Ya, Oke, baik. Karena sudah cukup pada kesempatan malam ini, mari kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.